Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi, dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada tahun 1967. Bermula dari Ganyang, Malaysia. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengorbankan semangat Ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap anti-Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di kabinet W. Jotat perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. W. Jotat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan W. Jotat, maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) pada tahun 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS atau PARAKU, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sangau Ledo, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni Gestiono dalam Tionghoa dalam pusaran politik memaparkan para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kem-kem latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS atau PARAKU tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk menggayang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS atau PARAKU pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS atau PARAKU.
termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.